Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Beni Panji Taufik selaku fasilitator. Yang saya hormati Ibu Erna Damayanti selaku pengajar praktek saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya yaitu Ibu Erni Tri Nurjayanti. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa kegiatan coaching kita kali ini ada 3 tahapan ya Ibu ya. Kemudian ada pra-observasi, kemudian ada observasi, dan juga ada pasca observasi. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan perdana yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi saya. Assalamualaikum Bu Erni. Waalaikumsalam Bu Mil. Oke, bagaimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oh iya. Bu Erni hari ini sibuk tidak ya? Alhamdulillah tidak sibuk Bu. Iya. Karena hari ini tuh saya jam kosong. Kebetulan hari ini jam PJOK olahraga, anak-anak sedang olahraga. Oh, oke Bu, minta waktunya sebentar ya Ibu ya. Seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Ibu. Kemudian supervisi akademik ini bertujuan untuk membantu mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Bu Erni yang berkaitan dengan kompetensi mengajar. Di sini nanti Bu Erni dapat bercerita atau mengobrol santai. Di kegiatan pra-observasi ini saya akan melihat kesiapan Bu Erni dalam melaksanakan pembelajaran esok yang akan kita lakukan di tahap observasi. Dari ngobrol kita hari ini, apa yang Bu Erni harapkan? Dari ngobrol kita di pagi hari ini, saya mengharapkan bahwa nanti kita bisa sharing, bertukar pengalaman, kemudian juga ataupun sebaliknya Bu Umil memberikan saran ataupun kritik, masukan, pendapat Bu Umil untuk memperbaiki pembelajaran yang selama ini saya lakukan di kelas. Oke, artinya di sini Bu Erni harapkan kita bisa berbagi informasi ya Bu, ya, dan betul. pengalaman yang terkait pembelajaran yang Bu Erni lakukan besok. Semoga saya bisa membantu besok ya Bu, serta Bu Erni tidak merasa terbebani ya dari kegiatan observasi besok kita. Oke Bu Erni, kalau boleh tahu besok mapel apa yang ingin Ibu ajarkan? Besok itu kebetulan ada mapel pendidikan Pancasila Bu Umil. Ya, tadi PPKN gitu. Ya. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran tersebut Ibu? Materi intinya itu kan tentang kebinekaan. Jadi Indonesia itu kan beragam. Jadi saya ingin mengenalkan anak-anak tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Salah satunya ada pakaian adat, makanan khas, kemudian ada senjata daerah, seperti itu. Kalau boleh tahu, persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk kegiatan observasi besok Ibu? Untuk persiapan yang sudah saya lakukan itu seperti perangkat, modul pengajar harian, kemudian media apa yang saya gunakan, terus juga kesiapan anak-anak sebelumnya saya minta untuk belajar terlebih dahulu dari rumah, seperti itu. Bagus sekali nggih Bu nggih. Jadi di sini berarti persiapan yang Ibu lakukan sudah lengkap ya, hampir saya katakan sudah 100% ya. Kemudian dari beberapa materi, ada nggak ya Bu ya yang Ibu rasakan kesulitan dalam menyampaikan ke anak, atau anak sulit dalam menangkap pembelajaran? Biasanya berkaitan dengan apa itu Ibu? Biasanya kalau dalam pembelajaran itu kan anak-anak kan punya kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Kebetulan di kelas 4 itu ada beberapa anak yang dalam membacanya itu masih sudah lancar, tetapi dia belum bisa memahami apa yang dia baca. Jadi itu sedikit kesusahan. Kemudian apabila ada materi-materi yang terkait benda atau peristiwa, itu
harus ditunjukkan dalam bentuk contoh gambar maupun video, karena jika tidak ditunjukkan nanti anak-anak di sini kan basicnya kan desa, nanti bisa terjadi verbalisme gitu. Oh iya. Berarti di sini ibu sudah bisa membeda-bedakan ya ibu, anak yang belajarnya harus dengan cara melihat benda langsung Ya. atau belajarnya berbeda-beda pula ya Bu, sedang ada yang tadi menggunakan apa gambar atau audio kayak tadi ya, atau mungkin Bu Erni punya strategi atau model atau media pembelajaran yang ibu gunakan, bisa ibu menceritakan sedikit saja strategi yang ibu gunakan besok untuk kegiatan observasi Oh, itu. gitu. Jadi berhubung murid di kelas 4 itu beragam, maka nanti saya akan menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan keberagaman anak. Nanti juga saya akan membentuk kelompok sesuai dengan kemampuan anak. Kan setiap anak itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi setiap kelompok itu ada anak yang lebih unggul dibandingkan kelompok lainnya. Jadi bagi anak-anak yang kurang nanti bisa belajar dengan anak-anak yang lebih di atas teman-temannya. Kemudian saya juga akan menyiapkan media bahan ajar itu tadi, kerja kelompok untuk meningkatkan kekompakan anak-anak seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Erni. Jadi di sini Bu Erni sudah menyiapkan segalanya. Ya, jadi secara tidak langsung tadi Bu Erni juga memunculkan kesiapan belajar anak sehingga anak itu lebih mudah ya. Anak itu lebih mudah mempelajari pembelajaran. Kemudian Bu Erni juga di sini sudah secara sepintas juga sudah melaksanakan apa itu yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi ada perlakuan yang berbeda dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan kesiapan, gaya belajar atau minat anak. Kemudian Ibu Erni sudah ada pandangan secara detail untuk menyiapkan pembelajaran untuk siswa ini. Kemudian Ibu sudah menyiapkan semuanya. Mungkin ya Bu, ada tidak Bu yang masih kurang Ibu? Ya, kalau kekurangan itu pasti ada ya. Jadi di sini masih ada kekurangan sedikit baik medianya maupun LKPD, tetapi semuanya sudah saya kerjakan itu. Masih ada juga yang dalam proses. Jadi persiapannya belum 100% selesai. Oh ya, Bu Erni mau mulai mengerjakan tadi yang belum itu kapan ya Bu? Ya, nanti setelah ini akan saya kerjakan sambil menunggu jam pinjer gitu Bu. Oh gitu ya. Bu Erni mau minta bantuan siapa nanti saat mengerjakan nanti? Nanti saya akan meminta bantuan kepada teman-teman lain ataupun Bu Mil sendiri nanti bisa membantu saya akan sangat berterima kasih sekali. Oke, nah tadi kan Bu Erni sudah menceritakan bagaimana strategi persiapannya. Tentunya dari Bu Erni sendiri ada beberapa kompetensi yang ingin Bu Erni kembangkan. Nah, terkait dengan supervisi ini, area pengembangan apa yang ingin Bu Erni tingkatkan? Untuk saya pribadi, pertama ingin mengembangkan intelektual saya, bagaimana saya menyampaikan materi lebih jelas. Saya sering kadang bertanya pada anak-anak, saya suaranya sudah dengaran apa enggak, kurang keras apa enggak, terlalu cepat, terlalu lambat, itu selalu saya tanyakan. Kemudian juga ingin mengembangkan lagi beberapa contoh metode-metode pembelajaran yang sudah ada saat ini dan ingin mengembangkannya lagi agar anak-anak itu tidak bosan dalam pembelajaran seperti itu. Oh, iya. Dari cerita Bu Erni ini yang bisa saya tangkap bahwasanya Bu Erni ingin mengembangkan kompetensi pedagogiknya ya Bu, ya. Dan juga selain kompetensi pedagogiknya di sini juga ingin mengembangkan kompetensi kepribadian dan juga sosial dalam menghadapi keberagaman dan keunikan daripada siswa. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu dalam tahap observasi dan pasca observasi. Terkait dengan kompetensi yang ingin Bu Erni tingkatkan itu, tentu ada ya Bu strategi yang Bu Erni gunakan.
Nah, coba ceritakan bagaimana strategi yang Ibu Erni gunakan untuk mencapai kompetensi tersebut. Strategi yang saya gunakan dalam meningkatkan tadi yang saya harapkan, yaitu menjadi guru pembelajar sepanjang hayat, tidak berhenti untuk selalu belajar, mengikuti workshop, lokakarya, webinar, dan tak lupa sekarang media internet itu kan luas, YouTube itu kan banyak contoh-contoh pembelajaran, di TikTok juga contoh-contoh ice breaking yang membuat anak-anak lebih bersemangat dan termotivasi dalam pembelajaran, seperti itu. Oke, alhamdulillah, dan bagus sekali strategi yang Ibu gunakan. Oke, saya tunggu kabar-kabar baiknya dari Ibu. Saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita lagi dari Bu Erni. Mungkin percakapan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Bu Erni yang sudah dirancang sedemikian rupa sukses dan berjalan dengan lancar. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat di sekolah. Ya. Ini ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu Mil sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat baik untuk saya maupun untuk sekolah, seperti itu. Alhamdulillah, dan bagus sekali strateginya Ibu. Oke, saya tunggu kabar-kabar baiknya dari Bu Erni. Ya. Saya sudah tidak sabar mendengarkan cerita-cerita lagi dari Bu Erni. Mungkin percakapan kita kali ini cukupkan sampai di sini. Semoga rencana Bu Erni yang sudah dirancanakan sedemikian rupa dapat berjalan dengan sukses dan berjalan dengan lancar. Ya. Terima kasih banyak Bu Mil sudah mendengarkan cerita dan keluh kesah saya hari ini, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri maupun untuk sekolah dan anak-anak tentunya. Oke, ya Ibu, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangkban, gerak. Gerak, gerak. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya anak-anak. Hari ini masuk semua apa enggak? Tidak. Masuk. Dia dan Dinda. Ada yang tahu? Dia sama Dinda gak masuk karena apa? Sakit dan sakit. Dia pergi. Tapi tadi ada
Bu Eri tempel di papan tulis ya, biar kalian tahu. Ini apa tadi Mas Dani? Hah? Ini mau apa? Nama pameran tersebutnya apa itu? Oh, OTK. Asalnya dari mana? Nggak ada di situ tadi benar. Ini pakaian adat kita. Ini pakaian adat kita dari Jawa Tengah. Di rumah ada punya baju kebaya? Punya. Biasanya kalau kita pakai itu pas hari-hari apa? Natal, Agustusan. Dari apa? Hah? Dari apa lagi? Kartini. Oke. Kalau taksian dari mana itu? Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung. Terus kalau ini teluk belanga dari mana? Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Salahnya. Kalau teluk belanga itu ciri khasnya Riau Sutra. Itu pakaian adat yang atas itu seperti baju koko, namanya baju kurung. Terus dikasih ikat pinggang, diberi senjata atau keris. Gambar selanjutnya yang terakhir ini kain pulos dari Sumatera Utara. Oke. Dari ini kita sudah jalan-jalan dari Jawa, berangkat ke Bali, berangkat ke Papua, ya kan? Senang gak? Nah, oke. Terus selanjutnya kemarin kan Bu Eni sudah sedikit mengajarkan beberapa makanan khas daerah, oke? Kemarin sudah sekilas ya. Sekarang Bu Eni review kembali. Kemarin kalau kalian makan pempek itu asalnya dari mana? Palembang. Pernah makan pempek? Pernah. Kalau pempek itu rasanya bagaimana? Asin. Asin. Terus? Hah? Manis. Ada asam-asamnya. Kenyal mergo dari tepung, ya. Terus kalau makanan khas Jakarta apa, Cak? Kerak telur. Siapa yang sudah pernah makan kerak telur? Belum pernah? Besok kalau kalian biasanya itu kerak telur itu dijual di pasar. Kalau kalian godong kupat, ngebareng ketupat, kerembel di Taman Kartini itu ada yang jual kerak telur. Tadi kerak telur asalnya dari mana lah? Jakarta. Terus ada lagi makanan yang sudah masuk sebagai makanan, termasuk makanan terenak di dunia. Rendang asalnya dari mana? Sumatera Barat. Khususnya di daerah Minangkabau. Ya. Terus kalau Papua itu dari mana Papua? Papua. Kalau di sini itu mirip-mirip seperti makanan apa Cak? Bubur. Ya, kayak bubur ketan, oke? Nah, itu tapi kalau di sana dimakannya itu pakai sayuran. Kalau di sini kan dimakan pakai santan, terus gula, ya kan? Kalau di sana itu makannya didampingi sebagai pengganti nasi. Jadi papeda itu sebagai pengganti nasi. Kalau di sini kan nasi jagung, nasi ketela, betul ya. Terus nasi beras itu. Kalau di sana papeda itu dijadikan pengganti nasi.
Boleh kalian lihat di papan tulis gambar-gambar kok nama pakaian asalnya lah ya ditulis sendiri tadi kan bukannya semua tulisannya ada yang nggak betul sama. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari pakaian adat yang ada di Indonesia. Benar sih? Ayo, dua ini tunjuk satu-satu. Dua ini tunjuk satu-satu. Bintang, ini dari mana? Buka pakaian adat yang ada di Indonesia. Pakaian adat itu kan budaya, oke? Nah, di sini yang gue ini contohkan hanya 10 contoh pakaian adat. Jadi yang lainnya bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Paham ya? Nah, hari ini kita belajar tentang apa tadi? Pakaian dan makanan. Terus daerah. Oke. Nah, dari beberapa keberagaman itu kan berbeda-beda. Tapi kita harus tetap saling menghormati. Harus saling menghargai. Meskipun tidak boleh, Bu, dibalik kok pakaiannya terbuka, kok tidak tertutup. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu kita harus sama-sama saling menghargai. Ayo. Bagaimana? Ojo ngobrol dhewe. Tuh, lagi dari loro iki ngomong. Nggih? Oke? Terima kasih. Cukup sekian pelajaran pada siang hari ini. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di
percakapan pasca observasi bersama saya, Unil Makarim Fitriyanti, CGP Angkatan 8 dari SDN Negeri 1 Tembes. Di sini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Erni Trinurjati, dan juga PP saya, Ibu Erna Damayang. Langsung saja, di pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait tujuan evaluasi kita pada observasi kemarin. Langsung aja ya Ibu ya. Bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan observasi kelas yang berlangsung kemarin Ibu? awalnya sih deg-degan, Tidak ada halangan apapun ya Bu, lancar ya Bu ya. Oke, Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit ya tahapan-tahapan kemarin waktu observasi, kemudian area yang ingin dikembangkan dari kegiatan observasi kemarin itu. yang kemarin saya lakukan tahapannya yang pertama adalah menyiapkan perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajaran yang dibutuhkan, serta menyampaikan pembelajaran sesuai dengan modul yang sudah ada. Nah, dalam modul ini kemarin kita pelaksanaannya ada diskusi kelas. Sebelum diskusi juga ada pemaparan terkait gambar-gambar dari materi yang kita. Untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan apa Bu? Yang mau saya kembangkan itu keterampilan anak dalam berdiskusi, kerjasama, kemudian presentasi. Jadi ada area tampilan, pengetahuan juga, Ya, pengetahuan. pengetahuan ya. Kemudian ada nggak waktu kemarin itu hambatan atau kekurangan yang terjadi waktu pembelajaran itu Ibu? Yang namanya setiap pembelajaran itu pasti ada plus minusnya, ada kekurangan ataupun kelebihan. Kemarin itu kekurangannya itu waktunya yang kurang cukup dengan materi yang banyak, kemudian ada sehingga ada beberapa kelompok yang tidak bisa maju presentasi, hanya beberapa saja yang bisa maju presentasi. Jadi waktunya kurang Ibu ya. Kemudian untuk mengatasi waktu yang kurang itu seperti apa Bu? Mungkin Nanti untuk mengatasi waktu yang kurang bisa materinya disampaikan di pembelajaran selanjutnya. Kemudian nanti juga saya akan mengevaluasi agar manajemen waktu saya bisa diperbaiki lagi untuk pembelajaran berikutnya. kemudian Ibu rencana kedepannya itu Ibu mau bagaimana untuk pembelajarannya ini nanti? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya itu mungkin evaluasinya pembagian kelompoknya nanti akan dibuat merata bagi anak yang yang cukup tuntas dengan anak yang kurang, itu pembagiannya diusahakan untuk sama agar pembelajaran bisa terakomodir dengan baik. Iya. Kira-kira Ibu mengharapkannya seperti itu ya, Ya. pembelajarannya sudah ada perbedaan anak-anak yang tadi yang bisa, yang sedang dan yang kurang atau gampangnya di sini ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Oke. Kira-kira kapan Waktunya secepatnya bisa nanti saya lakukan langsung di pembelajaran selanjutnya agar pekerjaan yang kurang ini tadi tidak tertunda-tunda. selanjutnya ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu atas jawaban-jawabannya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya ini dapat terrealisasi ya. Kemudian baik selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bu
sini selaku pengajar praktek untuk memberikan tanggapan atau tindak lanjut dari kegiatan pasca observasi kali ini. Ya, terima kasih Bu Inin. Terima kasih sudah membantu Bu Inin. Sama-sama. Oke, Bu ini sudah bagus, maksudnya teknik menggunakan teknik coaching dengan baik untuk pasca observasi. Tentunya kemarin kan rangkaian observasi dari pra-observasi, observasi, kemudian pasca observasi secara ini kemudian pelaksanaan pengembangan diri maupun ya, terima kasih sudah dijalankan. Baik, terima kasih atas tanggapan atau umpan balik yang diberikan Ibu pada kegiatan pasca observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bu Erni dan juga Bu Bena. Ya, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi